Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku UMKM Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa 99% lebih pelaku usaha di Indonesia ini adalah UMKM. Dan dari UMKM tersebut, 98,7%-nya adalah usaha mikro. Itu banyak usaha mikro. Dari pengamatan saya sendiri, dominan pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan. Dan bukan karena mereka tidak mau membuat, tapi rata-rata tidak bisa membuat laporan keuangan. Hari ini saya mencoba sharing ke teman-teman pelaku UMKM tata cara pembuatan laporan keuangan UMKM secara sederhana. Saya tidak menggunakan istilah-istilah keuangan pada umumnya, tapi saya ingin teman-teman UMKM mengerti tata caranya dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Saya akan coba menjelaskan bagaimana sih atau begitu gampangnya membuat laporan keuangan tersebut. Coba kita perhatikan. Oh ya, jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya YouTube ini supaya channel ini bisa membantu dan terus berkembang untuk teman-teman pelaku UMKM di Indonesia. Dengan semakin banyaknya subscribe akan semakin menarik ataupun semakin menyebar channel YouTube ini. Baik, coba kita lihat bagaimana gampangnya membuat laporan keuangan. Misalkan saya ingin teman-teman membayangkan ada suatu proses bisnis. Teman-teman baru memulai bisnis. Bisnisnya jual beli motor bekas. Modal awalnya 50 juta. Oke, ingat modal awal 50 juta, bisa uangnya tunai kita pegang atau uangnya kita letakkan di bank. Bisnisnya jual beli motor bekas. Ini supaya gampang saja untuk menguraikannya. Coba kita lihat bagaimana sih neraca itu. Oke. Ini bentuknya. Kiri kanannya ada pasipa, ada aktiva. Oke, saya pindahkan dulu di sini. Ya, saya gampang melihatnya. Yang kiri namanya aktiva, yang kanan namanya pasipa. Coba kita lihat tadi, memulai bisnis jual beli motor bekas dengan modal 50 juta. Berarti modalnya 50 juta. Ini dalam angka ribuan rupiah semuanya. Modal 50 juta. Berarti kita harus cari lawan sebelah kirinya, karena kiri dan kanan harus seimbang. Uang 50 juta kita pegang dalam bentuk tunai atau sebagian kita letakkan di bank. Kas dan bank 50 juta. Semua sama, aktiva dan pasipa kalau ditotalkan sama-sama 50 juta. Yuk, ini awal daripada neraca dan kita mulai dengan berbisnisnya. Di hari pertama bisnis, kita membeli 6 unit motor, di mana harga satu motor 5 juta rupiah. Berarti kita mengeluarkan uang tunai 30 juta rupiah. Ya. Uang yang kita ada tadi 50 juta modal, kita keluarkan 30 juta rupiah. Motor kita ambil 6 unit, maka motor ini jatuhnya adalah stok atau persediaan dagangan kita. Maka stok kita sebesar 30 juta rupiah. Uang kas kita tadi yang awalnya 50 juta, karena sudah mengeluarkan 30 juta, berkurang menjadi 20 juta. Kanan dan kiri tetap sama. Sama-sama 50 juta. Hanya berubah kas menjadi persediaan. Berikutnya, hari pertama dagang, ada satu motor terjual. Ingat tadi kita beli motor satu unitnya 5 juta. Dan hari pertama kita jual satu motor dengan harga 6 juta. Berarti kita dapat untung 1 juta. Bagaimana perubahan dari neraca? 6 juta, kita terima uang tunai 6 juta. Terima uang tunai 6 juta karena orang bayar atas pembelian satu buah motor. Berarti uang kas kita yang tadinya 20 juta bertambah 6 juta menjadi 26 juta. Stok kita berkurang 1 karena kita jual satu motor. Satu motor tadi kita belinya berapa? 5 juta. Kalau berkurang 1 berarti berkurang 5 juta. Sehingga stok kita yang 30 juta berkurang 5 juta menjadi ya 25 juta.
Kita totalkan menjadi 51 juta. Nah, ini ada perbedaan. Kiri 51, kanannya masih 50 juta. Oh, ternyata kita dapat untung 1 juta rupiah. Maka di kanannya ada yang namanya laba 1 juta rupiah. Total sama-sama 51 juta rupiah. Gampang? Bisa ngikutin? Dan inilah begitu gampangnya atau begitu mudahnya membuat laporan keuangan. Coba kita lanjutkan lagi. Berikutnya, hari kedua. Kita menjual 2 unit motor. Ada bapak-bapak datang, membeli 2 unit motor. Tapi dia bilang, saya hanya punya uang 5 juta saat ini. Harga oke, 1 unit 6 juta. Hanya pegang uang 5 juta. Sisanya minggu depan. Berarti kita jual 2 motor seharga 12 juta. Kita terima uang kasnya 5 juta. 7 jutanya nanti tempo 1 minggu. Atau jatuhnya menjadi piutang. Bagaimana neraca perubahannya? Coba kita perhatikan. Uang kas kita nambah 5 juta menjadi 31 juta. Stok kita tadi berkurang 2 unit karena yang terjual 2. Berarti kalau harga beli stok tadi 5 juta, 2 unit berarti berkurang 10 juta. Stok yang awalnya 25 juta menjadi 15 juta. Kita ada tagihan tadi. Karena dari penjualan 12 juta, dia baru bayar 5 juta. Berarti ada sisa 7 juta yang menjadi piutang. Coba kita totalkan. Berapa totalnya? Ya, 53 juta rupiah. Kanannya masih 51 juta. Kita tadi jual 2 unit motor. 1 unit motor kita untungi 1 juta. Berarti 2 unit 2 juta rupiah. Sehingga laba kita bertambah 2 juta. Lihat laba sebelah kanan masih 1 juta. Kalau ditambah dengan 2 juta menjadi 3 juta rupiah. Totalnya kiri dan kanan sama. Bisa ngikutin? Gampang dan sederhana banget untuk membuat laporan keuangan. Dan inilah yang namanya neraca. Oke. Neraca bukan hanya kas piutang dan bank, di bawahnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap ada yang namanya tanah dan bangunan. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis punya toko atau kios, itu masukkan nilai pembeliannya di aktiva tetap dalam bentuk tanah dan bangunan. Kalau ada kendaraan, mobil, motor, lain-lain yang berkaitan yang digunakan untuk bisnis, masukkan nilainya di neraca. Peralatan misalnya etalase, dan komputer, dan lain-lain masukkan di neraca. Akumulasi penyusutan adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap tersebut. Mungkin ini penjelasannya panjang lebar, saya telantarkan dulu, saya abaikan dulu penyusutan untuk kali ini. Sehingga total aktivanya adalah penjumlahan kas piutang, persediaan, dan aktiva tetap. Anggap saat ini adalah 0. Di sebelah kanannya, selain modal dan laba, juga ada yang namanya hutang usaha. Hutang usaha yang berkaitan kalau Bapak dan Ibu belanja kepada supplier dan belum bayar atau tempo bayar. Ada hutang bank, bagi Bapak dan Ibu punya kredit modal usaha di bank, masukkan nilainya di neraca. Atau hutang pajak. Ada juga hutang jangka panjang, biasanya ini kredit investasi, atau hutang yang dibayarkan lebih dari 1 tahun. Itu total dari neraca. Lah, bagaimana kalau usaha Bapak dan Ibu sudah berjalan? Bagaimana cara membuat laporan keuangannya? Yuk, kita lihat. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana untuk usaha yang sudah lama, coba kita lihat, ingat-ingat lagi tadi. Kita jual 3 unit motor, 1 juta, harga 1 motornya 6 juta, sehingga 3 motor penjualan kita hari itu 18 juta. Harga pokok penjualan kita atau modal dari penjualan, 1 motornya ada 5 juta, kita jual 3 berarti modalnya 15 juta. Sehingga laba total kita 3 juta, sama dengan yang di neraca. Yang gambar hitam di bawah itu adalah laba rugi sederhana. Nanti saya jelaskan bagaimana laba rugi berikutnya. Oke, saya lanjutkan dengan bagaimana Pak, kalau seandainya usaha saya sudah lama, bagaimana membuat laporan keuangannya. Mulai hari ini, kalau Bapak dan Ibu mendengarkan, menonton channel YouTube ini, coba buat laba rugi dan neraca atau buat laporan keuangan. Caranya
Dari neraca dulu. Bapak dan Ibu hari ini coba ingat lagi stok piutang persediaan Anda berapa nilainya. Oke. Dari kas dan bank. Coba lihat uang cash yang ada Bapak Ibu pegang dan uang usaha yang ada di bank. Totalkan berapa jumlah. Misalkan kalau dijumlahkan anggaplah 7 juta. Ini misalkan ya 7 juta. Maka Bapak Ibu tulis kas dan bank 7 juta. Kemudian Bapak dan Ibu ingetin, ada nggak tagihan-tagihan kita kepada pelanggan, ya, piutang-piutang kita kepada pelanggan. Oh ternyata ada dan direkap dan totalnya ternyata 15 juta. Tuliskan 15 juta. Kemudian stok Anda, persediaan. Coba stok of name, seluruh persediaan di total-total berapa kira-kira jumlahnya. Kalau tidak terlalu detail nggak apa-apa, kira-kira saja berapa jumlahnya. Bagus, lebih detail. Misalkan contoh persediaan Anda totalnya setelah di stock of name 40 juta. Kemudian Bapak dan Ibu anggap tidak ada kios, toko karena masih sewa misalkan. Ya. Maka kendaraan misalnya, ada motor waktu beli harganya 25 juta, masukkan nilainya 25 juta. Ada peralatan, apakah etalase, komputer dan sebagainya, anggaplah peralatannya 2 juta. Maka totalkan total aktifanya menjadi 89 juta. Jadi udah selesai aktiva, sekarang ke kanan. Ingat-ingat, ada hutang nggak ke supplier dalam bentuk hutang usaha? Oh ternyata ada 2,5 juta. Tulis hutang 2,5 juta. Hutang bank ada nggak? Nggak ada misalkan. Maka untuk mendapatkan hutang jangka panjang juga tidak ada, lain-lain laba kita belum tahu karena tidak buat laporan laba rugi, modalnya juga kita nggak ngerti. Maka tuliskan kiri dan kanan total pasifa dan aktifanya sama. Jadi aktifanya 89 juta, kanannya 89 juta juga. Maka modalnya adalah 89 juta dikurangin 2,5 juta. Itu untuk gampang mencarinya. Sehingga sisanya modal 86 juta 500 ribu. Gampang. Bisa Bapak dan Ibu mulai hari ini, Bapak dan Ibu coba buat neracanya dari kondisi saat ini. Oke. Nah, selanjutnya, setelah tadi neraca dibuatkan, mulailah kita rutin disiplin membuat laporan keuangan. Setiap hari Bapak dan Ibu usaha bisnis dari pagi sampai sore. Rekap berapa total penjualan hari itu. Setiap hari Bapak Ibu rekap. Hari ini penjualan 5 juta misalkan, tanggal 1. Besoknya berapa total penjualan. Dan seterusnya sampai akhir bulan. Anggap saja misalkan dalam 1 bulan Bapak dan Ibu penjualannya 150 juta. Oke, penjualan sudah direkap, mulai disiplin membuat, dicatat setiap hari berapa jumlah penjualannya. Kemudian kita rekap juga biaya. Setiap hari Bapak dan Ibu catat biaya apa saja yang Bapak Ibu keluarkan. Misalkan ada biaya listrik, lagi bayar listrik, ada gaji karyawan, atau biaya kebersihan, atau biaya makan dan minum, atau biaya angkut barang, atau biaya distributor online, dan lain-lain. Semua pengeluaran biaya Bapak dan Ibu catat. Anggap saja tanggal 1 ada biaya 200.000. Tanggal 2 anggap saja ada biaya 500.000. Terus sampai tanggal 30 misalkan total biaya Bapak dan Ibu 6 juta rupiah. Berikutnya, Bapak dan Ibu catat stok masuk dan stok keluar. Ini bukan bahasa keuangan umumnya. Saya pakai bahasa yang sangat sederhana supaya Bapak dan Ibu lebih gampang mengerti. Stok masuk dan stok keluar. Misalkan besok tanggal 1 Bapak dan Ibu catat. Stok keluar itu berarti stok yang dibeli atau penjualan. Ya. Misalkan tadi contoh Bapak dan Ibu bisnis jual beli motor bekas. Hari ini keluar stok 1, berarti penjualan. Stok keluar itu penjualan. Nah, yang dicatat di sini stok keluar adalah nilai belinya, bukan nilai penjualannya, nilai belinya. Ya. Begitu juga stok masuk adalah nilai belinya. Anggap hari ini ada stok masuk 500.000 dan hari ini juga ada stok keluar 4 juta. Besok Bapak dan Ibu catat lagi, oh besok nggak ada stok masuk, stok keluar saja. Besoknya tanggal 3
terus. Ada stok keluar masuk saja, keluarnya nggak ada. Jadi nggak ada jualan berarti tanggal 3. Sampai akhir bulan Bapak dan Ibu jumlahkan semuanya. Misalkan dengan contoh stok masuknya dalam bulan itu 130 juta, stok keluarnya 135 juta. Berarti banyakkan stok keluar daripada stok masuk. Stok selisihnya 5 juta, banyakkan 5 juta. Lebih besar 5 juta stok keluar daripada stok masuk. Kemudian kita catat juga piutang. Saya dengan bahasa sederhana, piutang masuk dan pembayaran. Ya, artinya piutang masuk ada tagihan kita ke orang lain. Pembayaran berarti piutang tersebut dibayar oleh pelanggan. Dari tanggal 1 kita catat ada orang piutang atau beli barang belum bayar 1 juta. Kita catat piutang masuk 1 juta. Tadi ingat di neraca sebelumnya ada piutang 15 juta. Nah, saldonya hari ini masuk lagi 1 juta, berarti piutang kita, tagihan kita ke orang lain adalah 16 juta. Besoknya kita catat lagi ada piutang masuk 2 juta, tapi ada yang bayar 5 juta. Berarti gimana? Oh, ini kayaknya salah nih. Ya. Berarti 16 juta, ada bayar 5 juta, tinggal 11 juta, tapi ada piutang masuk lagi 2 juta, berarti 13 juta. 13 juta saldonya. Dan seterusnya, anggaplah contoh saldo terakhir akhir bulan piutang kita ada 18 juta. Dan berikutnya, catat juga hutang masuk dan hutang yang sudah dibayar. Kita sebagai pelaku bisnis yang punya kewajiban kepada supplier. Misalkan hutang masuk hari ini kita belanja barang 500.000 belum bayar, catat sebagai hutang masuk. Ingat tadi neraca sebelumnya saldo hutang kita ada 2,5 juta. Maka ditambah hutang masuk lagi 500.000, maka hutang kita menjadi totalnya 3 juta. Hari kedua misalkan kita ada hutang lagi 2 juta, tapi kita bayar juga hari itu ke supply yang lain 1 juta. Sehingga saldo hutang kita 3 juta, kita bayar 1 juta, tinggal 2 juta, masuk lagi 2 juta, tinggal 4 juta. Nah, ini salah ya, kayaknya salah nih saldonya, nggak apa-apa. Contoh akhir bulan, hutang Bapak dan Ibu totalnya 1,5 juta. Anggap saja hutangnya total 1,5 juta. Saya geser lagi videonya. Oke. Dari total ini, dan ingat neraca sebelumnya, maka didapatkan kita sudah bisa membuat yang namanya laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba rugi. Lihat tadi penjualan kita 150 juta, maka kita buat penjualannya 150 juta. HPP atau harga pokok penjualan, kita lihat biasanya ini di luar biaya tenaga kerja langsung dan lain-lain. Saya asumsikan sederhana saja. HPP ini dari total stok keluar. Karena stok keluar inilah yang kita jual. Maka HPP-nya adalah 135 juta rupiah. Laba kotornya 150 dikurangi 135 menjadi 15 juta rupiah. Biaya 6 juta dari mana? Tadi ada pencatatan total biaya sampai akhir bulan totalnya 6 juta, maka masukkan biaya-biaya 6 juta. Laba bersihnya adalah 15 juta dikurangi 6 juta menjadi 9 juta. Sudah selesai satu membuat laporan laba rugi. Kemudian apa lagi? Kita coba buat yang namanya neraca. Oke, neracanya pertama tadi ada kas, piutang, persediaan, ya, dan aktiva tetap. Coba kita lihat kas dari mana kita dapatkan. Oke, saya tidak akan ngajarin yang berlama-lama karena ada aturan sendiri tentang arus kas. Saya mulai dari piutang dulu agar gampang mencari berapa jumlah kas nanti. Berapa piutang? Lihat kanan atas, jumlah piutang kita 18 juta, maka masukin angka 18 juta. Persediaan kita, tadi persediaan kita di neraca sebelumnya totalnya 40 juta stok ya. Stok di neraca sebelumnya 40 juta. Di sini ada stok masuk dan stok keluar. Stok masuknya di 130 juta, stok keluarnya 135. Berarti lebih banyak 5 juta stok keluarnya. Artinya, dari neraca yang lalu, ada keluar stok sebesar 5 juta. Neraca yang lalu 40 juta,
maka dikurangi 5 juta menjadi 35 juta. Stoknya saat ini. Aktiva tetapnya tetap ya, seperti neraca yang sebelumnya 27 juta. Kemudian baru kita lihat sebelah kanannya. Ada hutang usaha. Lihat kiri sebelah kanan baris kedua ada total atau saldo hutang kita 1,5 juta kita tulis. Modal kita tadi 98 ya. 86 juta 500 ribu dari neraca sebelumnya. Labanya berapa? Lihat kiri paling bawah sekali. Laba bersih 9 juta. Kita cantumkan 9 juta. Kita totalkan 97 juta rupiah. Maka untuk gampang mencari total kas dan banknya, 97 juta rupiah kita totalkan juga di sebelah kirinya, 97 juta rupiah. Oke. Nah, berapakah nilai kasnya? Bapak dan Ibu cukup paham, tinggal nanti dikurangkan 97 juta, dikurangi aktiva tetap, dikurangi persediaan, dikurangi piutang, sehingga dapatnya kasnya 17 juta rupiah. Begitu gampangnya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa membuat ini. Mulai hari ini, setelah melihat channel YouTube ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dapat disiplin membuat laporan keuangan. Apabila ada kesulitan, bisa menghubungi kami di Kadin Indonesia, atau suatu ketika Ibu bisa menggunakan yang namanya aplikasi Moda. Ini aplikasi yang mengelola laporan keuangan, stok secara barcode, dan lain-lain. Bisa menghubungi kami di Kadin Indonesia. Mari kita bangkit secara mandiri, profesional menuju korporasi. Bangkitlah UMKM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.